Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi geografi tentang perkembangan transportasi di Indonesia. Jadi, kita akan membahas tentang alat-alat transportasi apa saja yang ada di Indonesia sejak awal adanya alat transportasi sampai di masa sekarang ini. Nah, sebelum kita mempelajari keseluruhan mode transportasi, kita bahas dulu, ternyata transportasi ini dibagi menjadi 3 jenis ya, berdasarkan medianya, yaitu transportasi darat, transportasi air, dan transportasi udara. Dimana di masing-masing media perjalanan ini, alat transportasinya pasti berbeda-beda. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama yaitu transportasi darat, yaitu alat transportasi yang ada di perjalanan darat. Apa saja itu? Yuk kita tengok bersama. Ya, gambar apa ini yang kita lihat? Ada hewan ya, yaitu kuda. Jadi kuda ini sudah menjadi alat transportasi sejak abad keempat. Kenapa kuda dipilih sebagai alat transportasi? Karena kuda ini ototnya kuat dan dia bisa bergerak dengan cepat. Nah, kuda ini tidak cuma ditumpangi saja ya oleh pengendaranya, tapi si kuda ini dimodifikasi. Dalam artian dia bisa menarik benda yang kemudian menjadi alat transportasi yang kita kenal dengan nama-nama seperti delman, dokar, bendi, kereta kencana, ya. Pokoknya kereta yang ditarik oleh kuda. Pasti pernah dengar ya istilah delman, dokar sama bendi, ya. Jadi delman ini alat transportasi tradisional yang menggunakan tenaga kuda untuk menarik kereta, dan delman ini pertama kali itu diperkenalkan di Indonesia pada awal abad ke-19 oleh bangsa Belanda. Delman ini ditemukan oleh Charles Theodor Delman. Beliau ini seorang insinyur dan ahli irigasi yang punya bengkel besi di pesisir Batavia atau yang kita sebut sebagai Jakarta ya sekarang ini. Kemudian dokar sama delman ini hampir sama ya. Kemudian ada juga bendi. Bendi ini kereta yang ditarik oleh satu kuda, rodanya 2, punya atap penutup dan dihias dengan berbagai aksesoris. Dan kemudian ada juga kereta kencana. Nah, kereta kencana ini biasanya dipakai oleh petinggi kolonial sama para bangsawan. Oke, kira-kira alat transportasi bagi kuda di daerah kalian apakah memiliki nama yang lain? Ya, coba sebutkan nanti ya di komentar. Ya, alat transportasi selanjutnya yaitu tram, yang sekarang sebenarnya sudah tidak ada dan tidak digunakan sebagai alat transportasi di Indonesia. Tram ini digerakkan menggunakan mesin uap, dan ini angkutan massal yang pertama di Jakarta pada tahun 1910. Jadi bukan kendaraan pribadi. Nah, awalnya tram ini pertama kali beroperasi itu di Batavia. Sekarang kita kenal sebagai Jakarta. Dan ini dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda sehingga daerah-daerah pinggiran itu bisa terhubung dengan pusat kota. Pada tahun 1920-an, tram ini jadi salah satu mode transportasi utama yang ada di Jakarta. Jaringannya luas, penumpangnya juga banyak. Tapi seiring berjalannya waktu, kendaraan bermotor banyak, bus banyak, sehingga penggunaan tram ini semakin lama semakin menurun, dan menurunnya banyak ya, signifikan. Sehingga di akhir 1960-an sistem tram ini dihentikan
ya, atau dihapus dan digantikan oleh alat transportasi lain. Nah, ini alat transportasi yang sering kita lihat berseliweran di jalan ya, yaitu bis. Nah, awal adanya bis itu dimulai di awal abad ke-20. Dan pertama kali diperkenalkan di Indonesia itu di kota-kota besar seperti Batavia. Bis ini dulunya diimpor dan digunakan terutama untuk transportasi umum di wilayah rute yang tidak terjangkau kendaraan kereta api. Jadi bisa pakai bus ini. Nah, setelah Indonesia merdeka, banyak bis yang dikuasai oleh pemerintah dan bis ini menjadi bagian dari layanan transportasi publik. Perusahaan transportasi negara ini didirikan dengan nama Perusahaan Negara Otobus (PNO) untuk mengelola dan mengoperasikan layanan bus. Nah, di masa 1960-an jaringan bis ini berkembang pesat ya. Karena banyak urbanisasi di masa itu. Banyak penduduk dari desa menuju ke kota ya. Sehingga populasi di kota ini otomatis menjadi banyak. Dan mereka menggunakan alat transportasi umum, salah satunya bis ini, untuk bepergian. Nah, di era modernisasi dan reformasi mulai tahun 1980-an, bus ini semakin dimodifikasi dengan teknologi yang lebih modern sehingga bis ini lebih nyaman dan efisien ya. Misalnya ada fitur-fitur pendingin dikasih AC. Kemudian kalau dulu naik bisnya naik terus bayar. Nah, tahun 90-an itu sudah ada sistem tiket elektronik. Kemudian di tahun 2010-an atau di era kontemporer, ini pemerintah mulai fokus pada modernisasi bus, yaitu pengenalan bus listrik untuk mengurangi polusi dan emisi. Terus ada juga bis transportasi umum ya di kota-kota besar biasanya yang kita kenal sebagai BRT. Ini bisa dilihat ada berbagai macam bis dengan fasilitasnya. Ada bis lantai tunggal, ini bis yang biasa kita lihat. Ada juga yang bisnya bertingkat atau lantainya double decker. Ini bertingkat 2 atas dan bawah. Ada juga bis yang tempat duduknya kursi. Ada juga sekarang itu fasilitasnya tidak cuma kursi, tapi kita bisa merebahkan badan, setengah badan, atau kita kenal bis ini sebagai bis sleeper. Nah, kalau yang ini adalah contoh
bis trans yang ada di Jakarta dan di Semarang. Ya, kalau di Jakarta kita kenal sebagai BRT Transjakarta. Di bisnya ini nanti akan berhenti di jalur-jalur khususnya. Di Semarang pun seperti itu. Jadi ada tempat khusus untuk penumpang untuk antri beli tiket atau naik dan turun. Dan bis Trans Semarang ini beroperasi di kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Selain itu sebenarnya ada juga bis Trans Jateng yang menghubungkan beberapa kota di Jawa Tengah. Alat transportasi selanjutnya yaitu kereta api. Kereta api ini awal mulanya ada mulai tahun 1800-an. Untuk tepatnya sekitar tahun 1873 itu jalur kereta Batavia Buitenzorg dibangun oleh Belanda. Ya, jadi sebelum itu tahun 1811 itu Belanda kehilangan Indonesia pada masa pemerintahan Inggris ya. Jadi waktu itu Inggris masuk, kemudian mempertimbangkan pembangunan infrastrukturnya, termasuk ada kereta api. Namun ini tidak terrealisasi sepenuhnya. Kemudian tahun 1864 pemerintah Belanda ini melakukan survei sama studi untuk pembangunan jalur kereta api di Indonesia, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Kemudian baru tahun 1873 jalur kereta api pertama ini mulai dibangun di Pulau Jawa. Jalur ini menghubungkan Semarang dengan Cirebon yang dikenal sebagai jalur kereta api Semarang-Cirebon. Kemudian tahun 1877 jalur kereta api dari Surabaya ke Cirebon ini selesai dan ini dapat menghubungkan kota-kota penting di sepanjang pantai utara Jawa. Jadi transportasi barang dan orang menjadi lebih mudah berkat dibangunnya kereta api ini. Pada tahun 1900-an, ini kereta api mengalami masa ekspansi dan perkembangan. Jadi pembangunan jalur kereta api ini terus meluas ke berbagai daerah di Jawa dan Sumatera. Ada juga di pulau lain, tapi lebih pesatnya di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Nah, kereta api ini tidak hanya dipakai untuk transportasi penumpang, manusia atau orang, tapi juga digunakan untuk mengangkut hasil bumi seperti gula, kopi, teh yang waktu itu jadi komoditas utama kolonial Belanda. Kemudian tahun 1910 kolonial Belanda ini mulai mengembangkan jaringan kereta juga di Pulau Sumatera dengan tujuan untuk mendukung ekspor hasil tambang dan perkebunan. Nah, mulai tahun 1940-an
jenis-jenis kereta api ini ada banyak sekali. Yang pertama adalah kereta api jarak jauh atau kereta singkat sebagai KAJJ. Kereta ini beroperasi melintasi antar kota, antar provinsi, dan ditarik oleh lokomotif sehingga bisa bergerak. Tadi ini operasinya kan di antar kota ya, contohnya Semarang Solo, atau antar provinsi, Semarang Jogja, Solo Jogja, Jakarta Semarang, itu kalau antar provinsi. Kereta ini kecepatannya lumayan, yaitu 120 km per jam. Kita bisa menemukan kereta ini beroperasi di Pulau Jawa, lebih banyaknya ada juga di Kalimantan. Kok Kalimantan? Bukan Kalimantan, tapi di Sumatera, dan yang terbaru itu ada di Sulawesi. Jadi kenapa ada di Sumatera? Karena dulu pemerintah Hindia Belanda itu hendak mengangkut hasil bumi, hasil perkebunan. Nah, kan membutuhkan alat angkutan. Nah, yang cepat itu kereta. Jadi di Pulau Sumatera nggak cuma untuk mengangkut penumpang, tapi juga hasil perkebunan waktu di zaman Belanda. Yang kedua, ini ada kereta komuter lain atau KRL. Ini tidak semua daerah ada kereta KRL. Adanya di kawasan Jabodetabek, Yogyakarta, dan Solo. Nah, kereta ini KRL itu memanfaatkan listrik sebagai tenaga penggeraknya, jadi tidak menggunakan lokomotif. Nah, kecepatannya di bawah KAJJ, yaitu 95 km per jam. Kemudian ada kereta Mass Rapid Transit atau disingkat MRT. Ya, kereta ini menggunakan energi listrik yang ada di atas kereta, sehingga bisa disebut sebagai listrik aliran atas ya, LAA. Kemudian ada lagi kereta bandara atau railing. Kereta bandara ini juga sama menggunakan listrik, dan rel listriknya itu ada di atas kereta. Kecepatannya tidak terlalu cepat ya, 75 km per jam dibanding KAJJ. Nah, kereta bandara ini adanya di Bandara Kuala Namu, Bandara Yogyakarta, dan Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kereta yang kelima ini terbaru, yaitu kereta Light Rail Transit atau LRT. Bedanya dengan MRT adalah kalau MRT itu sumber listriknya dari atas kereta, kalau LRT itu dari bawah ya. Sumber listriknya dari bawah kereta. Kecepatannya 90 km per jam dan daya tampungnya ini sekitar 600 orang. Kereta ini mulai beroperasi Agustus 2022. Dan yang terakhir ini kereta terbaru, yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB. Ini keretanya juga dikenal dengan nama lainnya, ya namanya Wush. Nah, ini dioperasikan tahun kemarin 17 Oktober 2023. Kecepatannya ini sangat cepat, sampai 350 km per jam. Sehingga jarak tempuh dari Jakarta ke Bandung yang biasanya mungkin 2 jaman ya kalau naik mobil atau kendaraan mobil atau bus atau travel. Nah, sekarang kalau digantikan dengan Wush ini, kereta Wush itu cuma butuh waktu 36 menit untuk perjalanan langsung. Sedangkan kalau perjalanannya transit di setiap stasiun itu juga masih terbilang cepat ya.
sekitar 46 menit. Nah, mode transportasi selanjutnya yaitu transportasi air. Ada banyak transportasi air, baik alat transportasi tradisional maupun yang modern. Apa saja? Ayo kita cek bersama. Indonesia ini kan negara kepulauan ya, jadi antar daratannya ini dipisahkan oleh lautan. Nah, agar bisa saling terhubung dari pulau satu ke pulau lain atau dari daratan satu ke daratan lain, kalau dipisahkan oleh sungai ya mungkin, maka perlu mode transportasi. Nah, karena Indonesia ini beragam sekali wilayahnya, budayanya, sejak zaman dulu ini alat transportasi air di Indonesia itu banyak macamnya. Salah tiganya ini ada kapal pinisi, kapal lancang kuning, dan kapal kora-kora. Kalau kapal pinisi dari suku Bugis, Sulawesi Selatan. Kalau lancang kuning dari Riau. Kapal kora-kora dari suku Bugis, Sulawesi Selatan. Nah, untuk kapal-kapal lainnya bisa kalian cari dari buku atau berbagai sumber lainnya ya. Jalur transportasi udara ini diantaranya kan banyak ya, bisa pesawat, bisa helikopter. Nah, kita bahas alat transportasi ini selama ada di Indonesia ya. Ayo cek, cek, cek. Nah, ini pesawat Sikumbang. Ini hasil karya tim Angkatan Udara Republik Indonesia. Yang dimana tim ini dipelopori oleh Pak Wiweko Supono, Pak Nurtanio Pringgowadi Suryo, dan Pak J. Sumarsono. Pesawat ini sangat simpel ya kelihatannya. Ini pertama kali terbang itu pada 1 Agustus 1954. Pesawat selanjutnya yaitu pesawat Turbo N250. Ini hasil karya dari PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio yang didirikan oleh Pak B. Habibie yang pernah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan pesawat ini terbang pertama kali pada 10 Agustus 1995 selama 55 menit. Nah, kalau sekarang ini banyak pesawat-pesawat maskapai pesawat di Indonesia, di antaranya Garuda, Lion Air, Air Asia Indonesia, ya, itu salah satunya. Nah, demikian penjelasan tentang transportasi di Indonesia. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Tetap semangat dan jangan lupa perbanyak membaca. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.